Hello, good morning. How are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again. Kita ketemu lagi, ya. Today we learn about the lesson 5. Jadi kita pada pagi hari ini kita belajar pembelajaran 5. Kita sudah masuk ke pembelajaran 5. And the subject of the lesson 5 is countable and uncountable noun. Jadi pada pembelajaran 5 kali ini kita akan membahas tentang countable and uncountable noun, yaitu kalau countable itu benda yang dapat dihitung, kalau uncountable adalah benda yang tidak dapat dihitung. Oke? Are you ready to start the lesson today? I hope you are ready. Please listen my explanation carefully. Okay, let's go to the next slide. The first, we have no learning objective. Jadi yang pertama kita harus tahu learning objektifnya dulu. To know the differences between countable and uncountable noun. Untuk mengetahui perbedaan dari countable dan uncountable noun. Perbedaan dari benda yang dapat dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Semoga kalian betul-betul memperhatikan ya penjelasan Bu Kesti. Next, countable nouns. Countable noun are easy to recognize. They are things that we can count. Jadi countable noun itu mudah bagi kita untuk menghitungnya. Yang termasuk countable nouns itu adalah yang bisa dihitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. And the example is ini contoh yang diberikan Bu Kesti, ada boy, girl, dog, cat, bottle, and etc. Ada book, ada pencil, pen, dan lain sebagainya. Itu karena di situ menunjukkan bahwa benda tersebut bisa dihitung. Kalau bisa dihitung itu bisa ditunjukkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Di sini ada penjelasan lagi, kalian bisa membaca atau melihatnya ya. Countable noun can be singular or plural. Bu Kesti penjelasannya garis besarnya saja ya. Jadi di sini countable noun itu bisa berbentuk tunggal atau bisa berbentuk banyak. Singular itu tunggal, plural itu banyak ya. Contohnya my cat is sleeping. Ini menunjukkan kucingnya 1. Lalu yang kedua, my cats are playing. Ini berarti menunjukkan kucingnya lebih dari 1. Kan bisa dihitung kan ya, cats. Belakangnya ada tambahan ini. Lalu yang berikutnya, when a countable noun is singular, ketika benda yang dapat dihitung berbentuk tunggal, kita harus menambahkan kata a, an, the, may, my, sama this ya. Contohnya, I want an apple. Nah, ini menunjukkan apelnya 1. Where is my bag? Nah, ini bag-nya juga bisa menunjukkan 1 karena di belakangnya juga tidak ada tambahan S atau ES. Jangan lupa ya, kalau benda yang tidak dapat dihitung, benda yang dapat dihitung, kalau bentuknya tunggal, kalian tambahi kata an, the, my, atau the. Silahkan pilih salah satu di sini. Oke? Lalu yang berikutnya, we can use some, any, a few, or many. Jadi selain an, dan seterusnya ini, kita juga bisa menambahkan kata ini. Ya, contohnya, there are some people waiting for you. Jadi ini people-nya menunjukkan banyak orang, sehingga ditambahkan kata se. Lalu di sini menggunakan many, bahwa di sini juga menunjukkan pens-nya lebih dari 1. Ya, diingat. Ini salah satu ciri dari countable noun atau benda yang dapat dihitung. Bisa berbentuk tunggal, bisa berbentuk jamak atau banyak. Jika berbentuk tunggal, jangan lupa diberi tambahan ini di depan, ya kan? Lalu selain itu juga bisa menggunakan kata yang ini. Ya. Oke, next. Berikutnya uncountable nouns. Uncountable nouns itu adalah benda yang tidak dapat dihitung.
Uncountable noun are noun that cannot be counted. Jadi benda yang tidak dapat dihitung adalah benda yang tidak dapat dihitung. Ya memang benda yang tidak dapat dihitung. Bendanya apa ya namanya? Tidak bisa dihitung. Contohnya, nah ini adalah contohnya. Rice, sugar, salt, money, water. Siapa yang mau menghitung rice? What is the meaning of rice? Nasi. Siapa yang menghitung nasi? Tidak ada kan? Sugar, gula, satu-satu, butir-butir itu, kristal-kristal gula satu persatu mau dihitung. Nah, lalu yang berikutnya salt, garam mau dihitung juga. Lalu ada apa namanya money, lalu ada water. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 contoh yang sudah diberikan Bu Kesti, pasti kalian bertanya di nomor 4, yaitu money. Kalau rice, sugar, salt, water itu kalian sudah pasti tahu bahwa memang benda tersebut tidak bisa dihitung. Biasanya yang salah paham itu yang di nomor 4, yaitu money. Bu, kenapa money tidak bisa dihitung? Yes, money tidak bisa dihitung. Kalau kalian bilang 10.000, 50.000, 1.000, 2.000, 5.000, itu adalah nominal uang tersebut. It's not, itu bukan berarti bisa dihitung. No, tidak ada orang yang, misalkan suatu saat kalian sekolah tatap muka, ditanya sama teman kalian bahwa kalian dapat uang saku berapa? 1. Nah, kan nggak mungkin bilang 1. Dapat uang saku berapa? 5. Kan tidak mungkin bilang begitu. Yang dinamakan benda yang dapat dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau yang benda tidak dapat dihitung, dia punya satuannya sendiri-sendiri. Misalkan rice, nasi. Kan kita bisa menggunakan satuan kalau nasinya sudah matang, a plate of rice, a bowl of rice. Nah, bisa kan? Sepiring nasi atau semangkok nasi. Sugar juga begitu, gula, a pinch of sugar atau kalau sugar a pack ya, a pack. Salt juga a pack, 1 pak. 1 atau a kilos of sugar, 1 kilo gula. Nah, itu bisa satuannya. Sama dengan money, ya. Money kalau kalian bilang I have 2.000 rupiah, misalkan saya punya 2.000 rupiah, itu bukan berarti bisa dihitung, tapi itu nominal. Ya, 2.000, 3.000, 50.000, 100.000 itu adalah money. Misalkan saya disangoni, saya dapat uang sangu dari mama saya 1. 1 apa? 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, atau nah, jadi itu ya. Water juga begitu. Jadi ini biar kalian tidak salah paham bahwa money termasuk uncountable. Ya. Next. Uncountable noun are usually treated as singular. Jadi benda yang tidak dapat dihitung itu biasanya menyerupai atau hampir atau apa namanya ya istilahnya, berbentuk tunggal. Seperti berbentuk tunggal karena tidak ada tambahan s atau es-nya, juga tidak ada tambahan n atau e-nya. Ya. Di sini juga sudah dijelaskan example, his music is inspiring. Music ini juga termasuk tidak bisa dihitung, kan tidak mungkin kita menambahkan kata s di belakang music. No. This news is very important. Bu, lah ini newsnya kok ada S-nya di belakang? Ya, karena ini newsnya yang dimaksud adalah kabar. Kalau S-nya dihilangkan menjadi new, artinya beda lagi, yaitu baru. Ya. Your luggage looks heavy. Nah, ini barang bawaan. Ya, looks heavy. Heavies bukan heavies, ya berat. Lalu yang berikutnya, we don't use indefinite article an with countable nouns. Jadi kita tidak bisa menggunakan
artikel an atau an, maaf ya, di sini harusnya uncountable noun. Jadi kita tidak bisa menggunakan artikel atau an pada kata uncountable noun. Kalau countable noun kita bisa menggunakan atau an. Dan di sini juga sudah dijelaskan we can't say an information or a myth. Contohnya kita tidak bisa menyebutkan informasi itu ditambah artikel an, tidak bisa. Milk itu kan termasuk benda cair ya. Anggap seperti water, sama seperti air. Jadi kan tidak mungkin kita menggunakan kata a milk, a water. No, it's wrong. Salah ya. Tidak betul atau salah karena memang tidak bisa dihitung. Siapa yang mau hitung? Kalau milk bisa a bottle of milk, bisa a carton of milk, bisa a box of milk, bisa. Ya, ada satuannya. We can say, nah ini pembetulannya atau ini yang betul ya, a piece of information ya. Lalu a pack of sugar, a bottle of milk seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Kesti ya. Jadi itu. Next. We can use some, any, a little, and much. Sama. Bisa menggunakan kata some dan any seperti di countable noun tadi ya. Tetapi di sini tidak a few tapi a little and much. I have some money atau I have much money. Boleh. Do you have any coffee? Coffee. Ini kan tidak bisa dihitung. I have a little money. Nah, I don't have much coffee. Jadi itu ya. Ini kita bisa menggunakan selain tadi di slide sebelumnya kita juga bisa menggunakan ini pada uncountable noun. Ya. Oke. Paham ya? Ya, memang harus teliti betul. Next. Oke, this is your assignment. Tiba saatnya kalian mengerjakan tugasnya pada pagi hari ini. Write this noun with countable or uncountable nouns. Di sini kalian hanya menuliskan dari 1 sampai 10 mana yang countable noun dan mana yang uncountable noun. Misal nomor 1 uncountable noun berarti titik-titiknya hanya diisi uncountable nouns dan seterusnya. Paham ya? Diteliti lagi. Man, rice. Intinya kalau bisa dirubah dari singular atau plural itu termasuk countable noun. Tetapi kalau yang tidak bisa dirubah dari singular atau plural atau menyerupai singular itu baru uncountable noun. Oke. Paham? I hope you understand about my explanation. Ya memang Bu Kesti menyayangkan sekali harusnya kita bisa tatap muka. Kita bisa membahas ini lebih lanjut lagi. Oke, guys. Oke, kid. Oke, children. I think it's enough today. And we will study together again next week and with new subject. Ya, don't forget to do your assignment on time. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini Bu Kesti cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan on time, tidak ada yang terlambat. Ya, tidak ada yang menunggak pekerjaannya, tidak ada yang menunggak assignment-nya. Thank you for watching. Keep healthy. Terima kasih sudah memperhatikan Bu Kesti. Tetap jaga kesehatan. And happy learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye-bye.